Oke, hari ini kita bakal bedah tuntas dua nama besar di dunia retail Indonesia yang sahamnya tuh sering banget jadi omongan, Aces dan MDIY. Di satu sudut, kita punya pemain lama yang udah mapan banget. Nah, di sudut lain ada penantang baru yang super agresif. Yuk kita lihat cerita di balik angka-angka mereka. Kalau kita lihat sekilas atau dengerin kata orang di pasar, ceritanya kan udah jelas banget ya. LCES itu yang premium, yang udah punya nama. Sementara MDIY itu pendatang baru yang harganya merakyat. Satu buat kelas atas, satu lagi buat kita semua. Tapi, apa benar sesimpel itu? Gimana kalau narasi yang selama ini kita dengar itu sebenarnya cuma kulitnya aja? Gimana kalau dibalik citra mereka yang beda jauh, modal bisnis inti mereka itu ternyata ya sama persis. Coba deh kita intip laporan keuangan mereka. Di situ biasanya kelihatan cerita yang sebenarnya. Nah, ini dia intinya. Pada dasarnya, mereka itu main di kolam yang sama. Dua-duanya sama-sama cari barang perabotan murah dari luar negeri, terus dibawa ke sini dan dijual dengan margin yang lumayan tebal. Sekarang, mari kita uji seberapa benar argumen ini pakai data. Oke, kita mulai aja langsung ya. Ronde pertama, kita mau lihat siapa yang larinya paling kenceng. Kita adu pertumbuhan penjualan dan seberapa masif mereka nambahin toko baru. Ini benar-benar pertarungan soal kecepatan dan agresi. Dan MDIY, wih langsung tancap gas. Penjualan mereka meroket 17,3% cuma dalam 9 bulan. Ini bukan sekedar tumbuh loh, ini tuh kecepatan kilat. Nunjukin kalau mereka benar-benar agresif mau ngambil alih pasar. Sekarang coba kita bandingin sama Aces. Pertumbuhan penjualannya cuma 1,7% di periode yang sama. Angka segini tuh udah nyaris datar ya. Ini kayak sinyal kuat kalau bisnis mereka mungkin udah mulai jenuh, udah susah buat tumbuh ngebut lagi. Dan pertumbuhan MDI ini didorong dari mana lagi kalau bukan dari ekspansi fisik yang gila-gilaan. Cuma bayangin, mereka buka 193 toko baru cuma dalam setahun. Ini sih namanya strategi serbu pasar habis-habisan. Bandingkan lagi sama ICES yang cuma nambah 8 toko. Wah, bedanya jauh banget kan? ICES jadi kelihatan kayak raksasa yang geraknya udah mulai melambat, sementara MDI itu kayak penantang baru yang lincah dan gesit banget. Tumbuh cepat itu penting, tapi percuma kan kalau nggak menghasilkan untung? Nah, sekarang kita masuk ke ronde kedua. Siapa yang lebih jago mengubah penjualan jadi duit beneran yang masuk ke kantong perusahaan? Dan disinilah kejutan pertamanya. Coba lihat angka-angka ini. MDIY menang telak di semua lini. Margin kotornya 55,5%, jauh di atas Aces. Bahkan margin bersihnya, alias laba bersih yang masuk kantong, itu hampir 2 kali lipat lebih tebal di 13,7%. Wow, ini benar-benar mematahkan mitos kalau si premium Aces pasti untungnya lebih gede. Tapi tunggu dulu, ada harga yang harus dibayar buat laris kencang itu. Biaya operasional MDI kayak buat sewa toko baru sama gaji karyawan itu melonjaknya hampir 28%. Angka ini jauh lebih tinggi dari pertumbuhan penjualan mereka. Artinya apa? Artinya mesin ekspansi mereka yang super cepat itu juga ngebakar duit dengan sangat cepat. Boros banget. Nah, sekarang kita sampai di titik balik dari analisis ini. Coba kita lupain dulu angka totalnya. Kita fokus ke efisiensi. Seberapa produktif sih setiap satu toko yang mereka punya? Disinilah ceritanya berbalik 180 derajat. Dan ini dia, momen ahanya. Satu toko ASUS ternyata bisa menghasilkan pendapatan hampir 5 kali lipat lebih besar dari satu toko MDIY. Angkanya jelas banget, 24,6 miliar rupiah buat ASUS, sementara MDIY cuma 5 miliar. Perbedaannya luar biasa. Jadi poin paling pentingnya tuh ini. Meskipun MDI punya toko banyak banget, ASUS itu menang telak kalau kita ngomongin produktivitas per gerai. Laba bersih per toko ASUS itu 1,85 miliar rupiah, sementara MDI cuma 0,69 miliar. Jadi bisa dibilang ASUS itu mainnya kualitas, sementara MDI mainnya kuantitas. Oke, kita masuk ke poin perbandingan terakhir, dan ini mungkin yang paling krusial. Kerentanan mereka berdua. Ingatkan argumen awal kita, keduanya ini hidup dari barang impor. Nah ini tuh kayak pedang bermata dua yang bisa jadi risiko gede banget. Data ini nunjukin dengan jelas banget seberapa bergantungnya ASUS sama pasokan dari luar negeri. Gede banget, 87% dari barang yang mereka jual itu impor. Ini bikin mereka rentan banget kalau nilai tukar rupiah lagi goyang. MDI juga sama, sangat bergantung sama impor. Angkanya 75%.
Meskipun masih tinggi banget, tapi angka ini kelihatan lebih rendah dibanding ACES. Porsi barang lokal mereka lebih besar. Tapi yang lebih penting dari angkanya sekarang itu adalah trennya. Arahnya kemana? Ketergantungan impor ACES itu justru naik, bikin mereka jadi makin beresiko kalau rupiah melemah. Sebaliknya, MDI justru berhasil menurunkan ketergantungan impornya. Ini langkah strategis yang cerdas banget dari manajemen MDI ya. Jadi, setelah kita bongkar semua datanya, kita sampai di kesimpulan. Tapi tujuan kita di sini bukan buat nentuin siapa pemenangnya ya, melainkan buat ngasih gambaran yang lebih jelas soal pilihan investasi yang ada di depan Anda. Nah, ini rangkumannya. Di satu sisi ada MDA, si agresif yang lagi bakar duit buat tumbuh besar. Di sisi lain, ada ASIS, si raksasa yang super produktif, tapi pertumbuhannya udah mulai melambat dan risikonya nambah. Dua profil investasi yang beda banget. Pertanyaan inilah yang pada akhirnya harus dijawab oleh setiap investor. Anda lebih suka bertaruh pada pelari cepat yang napasnya udah mulai habis-habisan atau pelari maraton yang larinya udah melambat jadi sekedar jalan kaki? Pilihan ada di tangan Anda.